teman-teman semua. Hai, aku Tuku Okta Syana Khoirnisa dari kelompok 4. Halo, aku Talita dari kelompok 4. Hai semuanya, nama aku Zahra dari kelompok 4. Tobacco use and secondhand smoke exposure are major causes of cardiovascular diseases, contributing to approximately 17% of all cardiovascular deaths globally. That's about 3 million cardiovascular deaths per year caused by tobacco use. Rokok dan kematian, hubungannya di mana ya? Semua orang pasti tahu kan tentang rokok. Ini nih, barang yang ini, dia itu memiliki banyak banget bahan kimia yang ada di dalamnya, termasuk zat beracun dan juga bersifat karsinogenik yang bisa tinggal di suatu permukaan. Kalian udah pernah baca berita yang ini? Nah, berita ini menyatakan bahwa Indonesia memperjualbelikan racun secara bebas. Racun itu apa sih? Racunnya itu adalah rokok. Nah, kenapa masih diperjual bebas padahal sangat amat berbahaya? Ya kan, pasti kalian bertanya-tanya. Yang pertama, cukai rokok di Indonesia ini mengalahkan pendapatan Freeport di tanah air sebesar 130 triliun per tahunnya. Yang kedua, rokok ini memiliki banyak pabrik, jadi dia membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Yang ketiga, perusahaan rokok ini banyak sekali menyumbang dana untuk kegiatan sosial maupun olahraga. Yang keempat, biasanya digunakan sama banyak orang, yaitu adalah untuk menghilangkan stres. Kalau kalian sendiri, gimana nih cara ngatasin stresnya? Ngomong-ngomong soal rokok nih teman-teman, Indonesia sendiri yang memiliki peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 mengenai rokok. Kenapa sih hal tersebut harus dibahas dan harus ada peraturan pemerintahnya? Dilihat dari kondisi yang sudah memprihatinkan, per tahun 2021 sudah banyak sekali rokok yang terjual, setara dengan 290 miliar atau berapa banyak bungkus ya? Selain itu, WHO juga menyatakan bahwa 30% atau setara dengan 17 juta orang meninggal karena rokok. Di Indonesia sendiri, 80% menduduki penyakit kardiovaskular yang merupakan peringkat tertinggi penyakit paling mematikan di dunia. Nah, sekarang kita akan membahas dampak merokok bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Yang pertama itu ada penyakit paru-paru. Nah, jadi efek dari perokok yang paling pertama itu merusak organ tubuh, yaitu paru-paru. Dan asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan radang, bronkitis, dan juga pneumonia. Selanjutnya ada penyakit lambung. Nah, jadi kenapa bisa menyebabkan penyakit lambung? Karena ada aktivitas otot di bawah kerongkongan yang semakin meningkat. Lalu, otot di sekitar saluran pernafasan bagian bawah akan lemas secara perlahan sehingga proses pencernaan menjadi terhambat. Yang terakhir itu ada resiko stroke. Jadi, kenapa stroke itu bisa diderita sama perokok aktif? Nah, jadi efek samping dari rokok itu yaitu menyebabkan pembuluh darah menjadi lemah. Dan juga ketika pelemahan terjadi, pembuluh darah itu bisa terhambat dan menyebabkan serangan radang di otak. Sekarang kita akan membahas dampak buruk rokok bagi orang lain. Jadi, seperti yang kita tahu, perokok aktif dan juga perokok pasif itu berbeda. Namun, mereka tetap memiliki risiko yang sama. Nah, yang pertama itu ada risiko penyakit jantung. Jadi, perokok pasif itu juga bisa terkena penyakit jantung. Dan peluang mereka terkena penyakit jantung itu sekitar 25-30%. Mengapa? Karena asap rokok bisa menyerang pembuluh darah koroner. Dampak selanjutnya itu ada penyakit paru. Jadi, bukan hanya perokok aktif saja yang bisa terkena penyakit paru-paru, tetapi perokok pasif juga bisa terkena penyakit paru-paru. Mengapa? Karena ada zat berbahaya dalam paparan asap rokok yang dapat merusak paru-paru, terutama bagi penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronik. Selanjutnya, ada berbahaya terhadap kehamilan. Jadi, bagi para ibu hamil yang terlalu sering menghirup asap rokok, sangat berbahaya bagi janin mereka. Mengapa? Karena asap rokok yang dihirup akan dialirkan melalui darah ke janin mereka. Dampak buruk bagi orang lain yang terakhir yaitu terjadi pada anak-anak. Yang pertama, ada penurunan fungsi paru-paru. Jadi, biasanya anak-anak itu mengalami perkembangan paru-paru pada usia 4 tahun. Jadi, jika anak-anak lebih sering menghirup asap rokok sebelum umur 4 tahun, maka akan terjadi penurunan fungsi paru-paru yang semestinya. Dan anak-anak itu akan lebih rentan terkena penyakit paru-paru di kemudian hari. Hai guys, kalian tahu nggak sih seberapa banyak penduduk di dunia ini yang mengonsumsi rokok? Nah, kemarin pas saya scroll dan cari tahu di internet, WHO meluncurkan artikel yang membahas tentang rokok dan tembakau. Nah,
sekitar 22,3% populasi di dunia ini mengonsumsi rokok tembakau, yang terdiri dari 36,7% laki-laki dan 7,8% perempuan. Nah, yang lebih mirisnya lagi, 80% dari konsumen rokok ini bertempat tinggal di negara yang mayoritas berpendapatan rendah. Nah, di sini rokok juga berkontribusi pada nilai kemiskinan menurut WHO. Sekitar 8 juta perokok aktif di dunia ini meninggal setiap tahunnya, dan 1,3 juta perokok pasif meninggal dunia dikarenakan paparan dari asap rokok tembakau tersebut. Berikut 10 negara yang konsumsi rokok terbesar di dunia. Yang pertama, Nauru sekitar 48,3%, Myanmar 44,4%, Kiribati sebesar 39,7%. Skor dunia pada tahun 2023, nikotin dan rokok sebesar 5 juta dolar USD. Dan di Indonesia sendiri memproduksi lebih dari 237.000 ton tembakau pada tahun 2021. Nah, negara yang paling banyak memproduksi tembakau di dunia ini adalah Brazil dengan petani sebanyak 124.000 petani di negara Brazil. Nah, yang kelima, negara terbesar memproduksi tembakau adalah Cina. Namun di sini Cina memiliki produsen atau pabrik rokok yang sangat besar di dunia, yaitu bernama Tobacco Corporation atau CNTC. Ini adalah produsen rokok terbesar di dunia yang menikmati monopoli pertumbuhan produksi dan penjualan. Pasti kalian udah gak asing kan sama gambar di samping ini? Gambar yang sempat viral beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa populasi laki-laki yang tidak merokok di Indonesia itu tersisa sekitar 5% lagi. Nah, dari data tersebut pasti banyak sekali cewek-cewek yang ngerasa kayak, wah pacar aku beruntung, wah aku termasuk 5% dari yang beruntung nih. Tapi kenapa ya nyatanya masih lebih banyak cowok yang ngerokok? Buktinya 95% ya kan yang masih ngerokok. Padahal udah jelas kan kalau misalkan rokok itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kenapa ya tren merokok terus meningkat? Yuk kita bahas. Nah, jadi gambar di samping aku akan menjelaskan bahwa banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh sebatang rokok. Padahal rokok cuma sebatang ya. Tapi dari satu batang itu, kenapa banyak banget penyakit yang dibuatnya? Tapi kenapa juga ya masih banyak banget orang-orang yang gak aware sama hal tersebut? Emangnya kalian mau masa depan kalian, kesehatan tubuh kalian itu ditentukan karena rokok yang kalian konsumsi? Padahal rokok itu menyebabkan bahaya bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Apalagi perokok pasif itu bahayanya bisa 10 kali lipat daripada perokok aktif. Kan kasihan ya orang-orang di sekitar kita, kayak adik kita, orang tua kita, teman kita, atau bahkan pacar kita yang harus ngerasain efek dari rokok tersebut. Banyak sekali kandungan berbahaya dan zat-zat berbahaya di dalam rokok. Salah satunya yang membuat kecanduan adalah nikotin. Pasti kalian gak asing kan sama nikotin? Yap, nikotin itu membuat efek kecanduan bagi penggunanya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir sama narkoba, rokok ini gak jauh beda loh teman-teman. Buktinya kita nggak bisa lepas kan dari rokok. Oh iya, aku juga punya sedikit tips loh untuk kalian yang ingin berhenti merokok. Sebenarnya gampang loh kalau ingin berhenti merokok. Kalian harus tahu nih kalau misalkan aku mengkonsumsi rokok setiap hari, uang yang aku keluarin buat rokok, padahal bisa aku akomodasikan untuk hal lain loh. Contohnya buat apa ya? Aku bisa mulai nabung untuk misalkan jalan-jalan traveling keluar kota, atau misalkan aku bisa beli motor baru, aku bisa beli peralatan baru. Banyak banget kan hal-hal yang bisa aku dapetin dari berhenti merokok. Nah, terus gimana sih langkah-langkahnya? Yuk kita simak. Nah, aku akan memberikan beberapa tips dan langkah untuk berhenti merokok. Jadi, langkah yang pertama, kalian bisa mulai dari menjauhi lingkungan-lingkungan yang biasanya kalian kumpul misalkan sama teman-teman kalian yang merokok. Nah, mulai dari itu kalian bisa ngurangin nih. Kayak misalkan diajak, ayo kita nongkrong yuk. Nah, terus kalian bisa bilang kayak, oh maaf, gue ada kerjaan nih, atau oh maaf, aku ada tugas nih, gitu. Jadinya kan tadinya kalian misalkan harus yang ngerokok, kan dia yang ngerokok, gitu. Terus habis itu bisa juga dengan mengurangi. Nah, jadi mengurangi ini gak harus langsung kok dalam sehari, gue gak ngerokok nih, tapi besoknya misalkan kalian ngerokok lagi, kan jadinya kan gak konsisten. Jadi kita bisa mulai dari, misalkan hari ini biasanya kalian konsumsi 10 batang rokok. Nah, bisa nih kalian kurangin jadi, oh hari ini kita kurangin 2 ya. Terus misalkan 2 hari kemudian aku kurangin 2 lagi, jadi sehari aku cuma konsumsi 6 batang rokok. Nah, nanti kalau misalkan itu 2 hari kemudian aku kurangin lagi deh, terus 2 hari kemudian aku kurangin lagi. Kan lama-lama, oh ternyata aku gak perlu rokok lah di hidup aku, gitu. Jadinya sebenarnya langkah untuk memulai berhenti merokok itu mudah loh teman-teman, asalkan dari niat kitanya. Jadi mulai sekarang ayo terapkan prinsip berhenti merokok. Kita harus stay healthy and keep positive. Jadi mulailah berhenti merokok untuk menyayangi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Bye bye.